Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Nuwasilu darsana bi madatin mustalahil hadis min kitab Taisir Mustalahil Hadis li Fadilatid Dr. Mahmud At-Tahan. Taib, nahnul an fi safhah 82 di halaman 82. Kita sekarang masuk ke al-maqsidus tsani al-mardudu bisababi saqtin minal isnad. Taib. Jadi kita sekarang sedang di pembahasan tentang pembagian khabar berdasarkan kekuatan atau kelemahannya. Jadi khabar diukur dari kuat atau lemahnya dibagi menjadi beberapa bagian. Ya, dibagi menjadi dua matlab atau dua bagian. Bagian yang pertama yaitu al-khabar al-maqbul. Bagian yang kedua al-khabar al-mardud. Khabar yang maqbul yaitu ada sahih, ada hasan, ada sahih li ghairihi, ada hasan li ghairihi, dan ada khabar ahad al-muhtab bil qara'in. Baik. Kemudian sekarang kita di pembahasan khabar mardud, khabar yang tertolak. Sudah selesai kita dari yang khabar yang diterima. Ya, jadi kalau kita konotasikan khabar yang diterima itu yang positif. Nah, khabar mardud itu yang negatif. Maka kita sekarang membahas hal-hal yang anti sahih, gitu ya, anti dari yang sebelumnya. Yang kita bahas di sini adalah tokoh-tokoh antagonis, begitu. Nah, jadi khabar mardud itu di dalam kitab ini pembahasan tentang khabar mardud, khabar yang tertolak itu ya dibahas dalam 3 poin. Ya, poin yang pertama sudah kita ambil kemarin yaitu al-maqsidul awal ad-dhaif. Kita bahas kemarin apa itu dhaif, kemudian apakah dhaif itu boleh diamalkan, kalau boleh apa syarat-syaratnya, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bagi antum yang belum menyimak pertemuan sebelumnya, fadhal disimak terlebih dahulu. Baik, maka sekarang kita di poin yang kedua, al-mardud bisababi saqtin minal isnad. Hadis yang tertolak disebabkan adanya saqat. Ya, akan dijelaskan nanti apa itu saqat. Ya, disebabkan adanya saqat, gugur minal isnad, dari rangkaian sanadnya. Baik, apa yang dimaksud dengan as-saqat minal isnad? Al-muradu bis-saqti minal isnad inqita'u silsilatil isnad bisukuti rawin au aktsar. Nah, itu dia definisinya. Inqita'u silsilatil isnad, terputusnya rangkaian para sanad dengan gugurnya seorang perawi atau lebih. Ya, bisa jadi perawinya lebih dari satu. Amdan min ba'dir ruwat atau an ghairi amdin. Ya, sebagiannya ada yang sengaja melakukan, sebagiannya tidak sengaja melakukannya, tidak sengaja menghilangkan atau menghapus dan menggugurkan seorang perawi. Min awalis sanadi au min akhirihi au min atna'i. Entah rawi yang gugur itu ada di awal sanad atau di akhir sanad atau di pertengahannya. Sukutan zahiran au khafiyan. Entah gugurnya itu zahir atau khafi, ya. Zahirnya jelas, khafiyatnya tersembunyi. Baik. Maka jenis-jenis yang akan kita lihat sekarang ini adalah jenis-jenis khabar yang dia itu kehilangan seorang perawi atau lebih. Nah, maka nanti kita bagi-bagi kehilangan, kegugurnya seorang perawi itu dilihat dari sengaja atau tidaknya, kemudian letaknya di mana, awal sanad, tengah atau akhir, ya, kemudian juga dilihat dari ya gugurnya itu zahir atau khafi. Nah, baik. Kita masuk ke anwa'us saqat. Apa jenis-jenis dari kegugurannya atau gugurnya ya, seorang rawi atau lebih. Baik.
yatanawwa'u as-saqtu minal isnad bihasabi dhuhurihi wa khafa'ihi ila nawain. Gugurnya seorang perawi dari rangkaian sanad itu yatanawwa, berbeda-beda, bihasabi dhuhurihi, tergantung kepada zuhurnya, jelasnya, wa khafaihi atau samarnya. Dibagi menjadi berapa bagian, berapa jenis? Nawain. Nah, jadi tampak jelas sama yang samar. Yang tampak jelas ya saktun zahir. Wa hadha an-naw' min as-sakti yashtariku fi ma'rifatihi al-a'immatu wa ghairuhum minal mushtagilina bi ulumil hadits. Saking jelasnya ya gugur seorang perawi dalam rangkaian sanad itu sampai-sampai mau dia imam ahli hadis ataupun ya sekedar tulab penuntut ilmu hadis, dia bisa mengetahui kalau ini terjadi ya ada seorang perawi atau lebih yang jatuh atau gugur di situ. Baik, ya. Jadi saking jelasnya maka dinamakan saktun zahir. Semua orang tahu gitu. Wa yu'rafu hadha as-saqtu min adami talaqi baina rawi wa syaikhihi. Sekarang pertanyaannya, kok bisa kita tahu adanya perawi yang terhapus di situ? Dari adamit talaqi, ya, dari tidak bertemunya ya seorang rawi dengan syekhnya. Ya, si A mendengar dari si B mendengar dari si C. Nah, si A ini ketika meriwayatkan, dia langsung mengatakan saya mendengar dari si C. Padahal secara tahun wafat itu tidak pas gitu. Ya, si C itu meninggal ya sebelum si A ini lahir. Gitu. Nah, jadi secara logika mustahil ketemu gitu. Nah, ini namanya adamit talaqi. Maka disinilah letak pentingnya kita mengetahui tarikh wafat para ulama, ya, yang biasanya dikasih simbol di kitab-kitab itu dengan ta titik dua. Ya, kalau ketemu nama orang fulan bin fulan dan ta dalam kurung ada angka-angka itu tarikh wafatnya. Ya, itulah pentingnya kenapa para ulama mencantumkan angka-angka itu. Tujuannya adalah agar kita tahu ulama tersebut berasal dari tabaqat yang mana, tabi'in kah, tabi'in kah, atau yang lainnya. Imma li annahu lam yudrik asrahu aw adraka asrahu lakinnahu lam yajtami bihi. Bisa jadi ya dia tidak ketemu itu disebabkan memang lam yudrik asrahu, tidak bertemu dengan masanya, artinya nggak samaan hidup, beda masa hidupnya, tahun hidupnya beda. Ya, misalkan kita katakan kalau sekarang ini kita sezaman dengan Syekh Shalih Fauzan karena beliau masih hidup, ya kita juga masih hidup. Nah, tapi kalau Imam Bukhari nggak sezaman dengan kita, ya berarti kita tidak lam yudrik asrahu, tidak ketemu dengan masanya ya Imam Al Bukhari. Au adraka asrahu, atau dia hidup sezaman, lakinnahu lam yajtami bihi, ya kan, tapi nggak pernah bertemu. Ya, dia tinggal di Eropa, gurunya yang dikatakan gurunya, ya, kemudian dia tinggal di Indonesia dan dalam catatan sejarah dia tidak pernah mengadakan perjalanan ke Eropa, ya, tidak ada catatan kalau dia pernah ke sana. Maka yang seperti ini ya berarti menunjukkan bahwasanya dia tidak pernah bertemu dengan syekhnya. Walaisat lahu minhu ijazatun wala wijadah. Kemudian tidak terjadi di situ dua hal, itu ijazah dan wijadah. Apa itu ijazah? Untuk lihat catatan kaki. Dan maksud dengan ijazah adalah al-iznu birriwayah. Ijazah itu dari kata jawaz, artinya boleh. Ya. Maka dimaksudkan ijazah itu artinya izin untuk meriwayatkan. Kalau anak katakan antum ya akhi, anak izinkan antum untuk meriwayatkan dari anak kitab ini dan kitab ini. Itu artinya anak telah memberikan ijazah kepada antum. Jangan dipahami ijazah dalam bahasa Indonesia ya, bukan. Nggak ada kesamaan di situ. Baik. Adapun al-wijadah, ya, wijadah itu antum bisa dari kaki di paragraf yang kedua. Ya, di baris yang kedua, an yajidar rawi kitaban li syekh min syuyukhi ya'rifu khattahu fayarwi ma fi dzalikal kitab an syekh wa sayati tafsilu bahsan ijazah wal ijadah fi bagi turuq tahammul wa syaghil ada.
Nah, wijadah itu dari kata wajada, mendapati. Yaitu seorang perawi, suatu waktu dia mendapati buku, kitab, karya dari seorang syekh. Ya, dan dia kenali, ya, dan dia kenali khat dari si penulis buku tersebut. Maka kemudian dia mengatakan, ya, dia meriwayatkan buku tersebut dari Syekh Fulan. Contohnya sekarang, ya, antum saking terbiasanya membaca manuskrip, misalkan Sahih Bukhari, misalkan, ya, antum suka membaca tulisan tangan aslinya Imam Bukhari, katakanlah begitu. Kemudian suatu ketika antum pergilah ke Timur Tengah sana, masuk ke perpustakaan di Arab sana, dan antum dapati ada sebuah buku yang tidak bersampul, tidak ada nama penulisnya. Tapi begitu antum buka, di dalamnya tulisannya sangat familiar bagi antum. Tulisannya tulisan tangan Imam Bukhari. Wah, ini plek ketiplek ini tulisan tangan Imam Bukhari. Itu langsung mengatakan kemudian, ya, qala al-Imam al-Bukhari fi kitabihi hadza. Ya, padahal antum dengan zaman Imam Bukhari kan tidak ketemu. Nah, ini namanya wijadah namanya. Nah, perincian ijazah dan wijadah itu akan ada bab-bab di bab terakhir nanti pembahasannya tentang bab turqut tahammul dan siyagul adab. Ada pembahasan tersendiri nanti tentang metode pewarisan sanad, ya. Baik. Ya, jadi, ya, dia dikatakan ada mutalaki, tidak bertemu dengan syekhnya, ya, meskipun dia sezaman, tapi dia enggak pernah bertemu dengannya, ya, tidak pernah terjadi ijazah, tidak pernah terjadi wijadah. Lidzalika yahtaju al-bahithu fil asanid ila ma'rifati tarikhir ruwat. Oleh karena itulah, ya, orang-orang yang mempelajari, yang meneliti sanad-sanad, itu hukumnya harus untuk mengetahui tarikh ruwat, ya, tarikh wafatnya para perawi. Ya, harus tahu itu. Kenapa? Li'annahu yatadammanu bayana mawalidihim wa wafayatihim wa uqati talabihim wa irtihalihim wa ghairi dzalik. Karena tarikh dari para rawi, sejarah mereka maksudnya, sirahnya, ya, itu mengandung bayan mawalidihim, penjelasan tentang kapan mereka lahir, wafayatihim, kapan mereka wafat, wa uqati talabihim, kapan mereka menuntut ilmu, wartihalihim, kapan mereka safar dari daerah ini ke daerah ini. Maka penting kita baca biografi seorang perawi. Nah, di dalam kitab Dirausatul Asanid, ya, di dalam ilmu pembahasan tentang Dirausatul Asanid, para ulama biasanya merumuskan bahwasanya ada 5 marhalah kalau kita ingin meneliti suatu sanad. Ya, ada 5 marhalah. Marhalah yang ketiga itu adalah dengan merujuk kepada kitab tawarikh, ya, merujuk kepada kitab-kitab tarikh. Ya, tujuannya apa? Aku harus merujuk kepada kitab tarikh, ya, untuk melihat amal si perawi tadi, ya, siapa dia, lahir di mana, wafat kapan, dan seterusnya. Waqad istalaha ulama'ul hadithi ala tasmiyati saqt dhahir bi arba'ati asma'in bihasabi makanis saqat. Dan para ulama hadis istalaha, mereka sepakat untuk menamakan, ya, as-saqat az-zahir itu dengan 4 nama. Nah, penamaan yang 4 ini bedanya adalah pada makanis saqat. Ya, bedanya adalah pada di mana terjadinya, ya, keguguran itu. Gugurnya perawi itu di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir. Ya. Kemudian juga berdasarkan ada durwat alladzina usqitu, berdasarkan jumlah perawi yang gugur. Berdasarkan 2 perbedaan ini, ya, as-saqtuz zahir itu kita bagi menjadi 4. Ingat, as-saqtuz zahir ini, as-saqtul khafi, ya, lain lagi nanti. Nah, maka 4 bagian yang akan antum baca sekarang ini adalah, ya, semuanya terjadi keguguran sanad. Ya, terjadinya keguguran sanad, terputusnya sanad, ya, pada 4 bagian ini sama-sama. Ya, yang pertama itu ada al-mu'allaq, ada mursal, al-mu'dhal, al-munqati. Bedanya dari yang 4 ini adalah
letak gugurnya dan jumlah perawi yang gugur. Itu saja bedanya. Ya. Nah, adapun kesamaannya adalah sama-sama ada as-saktu zahir padanya. Baik. Itulah yang akan kita bahas nanti, apa itu al-mu'allaq, ada bab tersendiri nanti. Kemudian apa itu al-mursal, perinciannya, apa itu al-mu'dhal, dan apa itu al-muqatti'. Baik, itu saktun zahir. Sekarang kita lihat saktun khafi. Ya. Gugurnya sanad yang sifatnya samar, tidak terlihat jelas. Wa hadza la yudrikuhu illa al-a'immatul hudzaqul muttali'una ala turuqil hadisi wa ilalil asanid. Yang seperti ini la yudrikuhu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali para al-imam al-huzzaq, para imam-imam yang pakar, al-muttali'un, mereka yang telah meneliti turukil hadis, ya, jalur-jalur suatu hadis, wa ilalil asanid, dan illah pada sanad. Nah, jadi memang harus orang-orang yang fokus meneliti bidang hadis saja, ya, atau ahli hadis. Baik, jadi kalau para tulab ilmu hadis yang baru-baru belajar apalagi, ya susah untuk dia mengidentifikasi saktun khafi ini. Saktun khafi ini ya hanya bisa diidentifikasi oleh ya para ya ulama-ulama besar dalam bidang ilmu hadis. Nah, ya, kemudian saktun khafi ini sendiri memiliki dua jenis, dua nama. Yang pertama namanya al-mudallas, yang kedua namanya al-mursal al-khafi. Mudallas atau tadlis itu akan dibahas nanti. Nah, berarti totalnya kita sudah dapat ya hadis atau khobar yang ditolak berdasarkan keguguran rawinya, kita bagi menjadi 6. Ya, al-mu'allaq, al-mursal, al-mu'dhal, al-munqati, itu yang saktunnya zahir. Kemudian al-mudallas dan al-mursal khafi itu yang saktun khafi. Nah, jadi 6 bagian, 6 jenis dari saktun, ya, saktun fil isnad ini yang akan kita bahas. Dikatakan di sini wa ilaikal bahtha fi hadil musammayatis sittah mufassalatan ala tawali. Secara berurutan dimulai dari yang pertama al-mu'allaq, penulis akan sampaikan secara terperinci, ya. Nah, mulai dari halaman 84 di situ penulis bawakan apa itu al-mu'allaq, ya, definisinya, contoh-contohnya. Nah, wa hadza sanakhuduhu fil liqa'il qadim. Ila huna naktafi wa insyaallah sanaltaqi wa naktafi bihadzal qadar wa naktatim wa akhiru da'wana alhamdulillah.